Baiklah, mahasiswa sekalian, jumpa lagi sama saya Ahmad Faisal Husni di mata pelajaran Jaringan Komputer 2. Oke, materi hari ini kita tentang desain jaringan wireless LAN atau WLAN. Jadi, dalam hal membangun jaringan wireless LAN, kita harus tahu dulu ya, apa saja persyaratan yang harus kita siapkan. Sebagai pendahuluan, jadi wireless LAN itu bekerja dengan menggunakan gelombang radio. Karena itu kondisi suatu tempat atau ruangan sangat berpengaruh terhadap baik buruknya sinyal yang diterima oleh perangkat wireless. Ini harus kita perhatikan. Karena baiknya sinyal itu karena yang wireless ini baik dikatakan baik kalau sinyalnya yang diterima baik. Kalau buruk maka wireless jaringannya akan jelek. Kemudian kegagalan utama dalam implementasi jaringan wireless adalah karena kegagalan desain, pengetahuan tentang teknik site survey, mengatasi interferensi, channel di infrastruktur Wi-Fi jenis 802.11 sangat penting untuk melakukan desain sebuah jaringan WLAN. Jadi ini harus kita perhatikan karena kalau kita tidak mengetahui karakteristiknya dalam 802 wireless ini, maka akan bermasalah nanti. Kemudian desain jaringan wireless yang tepat akan memberikan banyak keuntungan. Di antaranya adalah sinyal radio yang akan diterima baik di setiap bagian ruangan, mengurangi jumlah akses point yang harus dipasang dan menekan biaya instalasi setelah perawatan. Nah, ini juga penting karena membangun wireless atau WLAN ini yang harus kita kan biaya juga, masalah instalasi dan perawatan. Jadi itu adalah yang harus dasar kita perhatikan. Baru dari ini baru kita bisa membangun. Nah, kemudian dalam melaksanakan desain wireless LAN itu yang harus kita penting perhatikan adalah channel di infrastruktur Wi-Fi 802.11b dalam 2,4 GHz. Nah, di sini bisa tampak di gambar. Di bawah itu adalah jenis frekuensi. Ini adalah jenis frekuensinya. Yang ini ada channelnya. Jadi dalam Wi-Fi infrastruktur Wi-Fi 802.11b itu channelnya ada 13 channel dengan tipe-tipe frekuensinya masing-masing. Saya contohkan misalnya channel 1 frekuensinya adalah 2412 MHz. Jadi setiap satu frekuensi itu ada 22 Hz. Setiap channel itu ada sekitar dalam penambahan sekitar 5 MHz. Nah, seperti itu jangkauannya. Jadi yang harus kita perhatikan adalah channel frekuensinya. Nah, kemudian ada juga yang perlu kita perhatikan adalah seperti gambar tadi ada no overlapping channel sites. Jadi yang harus kita perhatikan adalah jangan sampai sama saat misalnya kita ada membangun dua access point, disiapkan dua access point. Nah, access point itu harus berada di channel yang berbeda dan frekuensi yang berbeda. Karena kalau sama, maka akan terjadi tabrakan. Dan sinyal yang akan diterima, kita hanya bisa menerima satu channel saja dalam satu wireless saja. Sedangkan kita bangun tadi ada dua access point wirelessnya, maka akan termasalah. Nah, di sini bisa kalian lihat tabelnya. Di sini adalah 14 channel. Masing-masing channel berbeda-beda. Jadi kalau channel 1 itu untuk frekuensi 2412 MHz. Kalau channel 2 untuk 2417. 3242 sampai dan seterusnya. Nah, ini yang harus kita perhatikan, ini adalah channelnya, frekuensinya, karena dalam membangun banyak, membutuhkan access point banyak dalam satu gedung, maka harus kita perhatikan ini. Nanti kalau sama channelnya nggak kita perhatikan, maka akan berpengaruh pada sinyalnya nanti. Selanjutnya adalah jenis-jenis materi. Nah, ini harus kita perhatikan. Dalam membangun suatu jaringan yang harus wireless, itu harus kita perhatikan letak desain dalam hal membangun. Jadi di mana berada jaringan wireless itu. Misalnya gini. Misalnya ruangan itu kayu. Nah, kalau ruangan kayu itu hambatannya, nama bahan kayu hambatannya kecil. Contohnya
ruangan dengan partisi kayu atau triplek. Nah, itu hambatannya kecil. Jadi kalau kecil itu lebih bagus sinyalnya yang akan diterima oleh si pengguna. Ada lagi bahan-bahannya bentuk sintetis. Itu hambatannya kecil juga. Misalnya partisi dengan bahan plastik. Nah, itu bagus juga, terlalu kecil. Asbes, misalnya langit-langit. Karena kita kan 2 lantai. Lantai dibatasi dengan asbes, maka kecil juga hambatannya, maka bisa maksimal juga. Atau kita berada ada pembatasnya air, misalnya berbatasan dengan akuarium. Misalkan pernah kita lihat misalnya di suatu mall, kan ada juga yang menjual berbatasan antar ruangan dengan ruangan ada, karena dia menjual ikan hias misalnya. Nah, jadi akuarium itu air itu sedang hambatannya. Nah, kalau hambatan sedang nih ya maksimal, menerima maksimal ya bagus juga, tapi tidak semaksimal kalau bahannya kayu atau bahan-bahan sintetis atau asbes. Kemudian tembok bata. Nah, misalnya dinding. Biasanya kan sekarang kan kita menggunakan dinding sebagai tembok bata. Nah, itu hambatannya sedang. Masih bisa ditembus oleh si gelombang dari wireless tadi. Untuk dinding contohnya. Nah, kalau keramik itu tinggi, hambatannya besar. Nah, itu lantai keramik, misalnya tembok dilapisi keramik. Nah, itu lumayan kalau antar lantai 1 ke 2, misalnya kita kasih wireless, itu kalau keramik itu agak lumayan tinggi hambatannya. Jadi kalau terimanya tuh kecil, wajar. Kalau misalnya malah nggak terima sama sekali, ya wajar. Misalnya pernah kita di mall yang ada akses internetnya gratis atau free, misalnya di lantai 1, lantai 2. Pas lantai 2 kita terimanya nggak bagus. Nah, itu karena hambatannya. Kemudian bahan-bahan yang memantul sangat tinggi, misalnya cermin. Nah, itu nggak boleh juga. Cermin itu hambatannya terlalu besar. Daya pantulnya diserap ke dinding yang satunya atau ke lantai satunya lagi terhalang benar kalau cermin. Atau lagi plat besi. Nah, itu filling cabinet atau meja atau lift itu sangat mengganggu pancaran sinyal gelombang, memancarkan gelombang dari access point ke pengguna. Nah, itu jadi material ini sangat berpengaruh dalam hal kita membangun suatu jaringan wireless. Jadi harus kita perhatikan benar apa saja lokasi DNS segala macam harus kita perhatikan. Karena nanti tidak akan maksimal yang akan diterima oleh si pengguna. Nah, kemudian dalam membangun desain itu ya pasti topologinya. Nah, topologi wirelessnya mau kita pakai yang mana? Mau jenis infrastruktur mode atau ad hoc mode, tergantung kita. Misalnya kita hanya pengguna laptop, tidak butuh yang lain, akses lain, ya kita cuma hanya pilih yang ad hoc mode aja. Tapi kalau kita butuh akses point, maka kita perlu yang infrastruktur mode. Baik maupun satu wireless maupun banyak wireless. Itu topologinya, itu sangat penting. Nah, oke, mahasiswa sekalian, jadi hari ini materi kita adalah gimana kita membangun suatu desain wireless, desain jaringan wireless LAN. Nah, kita dalam membangun wireless LAN yang harus kita perhatikan adalah peralatan, topologi, kemudian sekitar yang akan kita bangun tuh lihat materi apa jenis-jenisnya apa. Yang akan nanti kita baru tuju alat apa saja yang akan kita butuhkan yang cocok untuk ruangan itu. Misalnya kalau ruangan yang batu, cocoknya apa? Ternyata ruangan yang kayu atau bertingkat apa yang cocok untuk komunikasi yang baik antar peralatan. Nah, itu saja materi yang saya sampaikan. Kita jumpa lagi pada materi selanjutnya.